Lihat, apa yang baru saja dikejutkan oleh istri genit ini. Dia kehilangan apapun, hanya karena nafsunya akan kejayaan. Dia langsung meminta cerai dari suaminya yang telah berbagi kesulitan selama ini. Dia tidak tahu identitas aslinya, ternyata suaminya adalah Raja Dewa. Dia adalah orang yang luar biasa, memiliki banyak talenta, terutama aset, hanya dengan satu tangan kosong dapat membangun tubuh yang besar. Karena dia tidak ingin istrinya mendapat tekanan, dia terpaksa menyembunyikan identitas aslinya, dan diam-diam membantu perusahaan istrinya. Hanya karena terburu-buru, dia kehilangan segalanya. Kalau begitu, bergabunglah denganku untuk mengambilnya. Saksikan banyak detail yang sangat menarik dan kefanatikan datang dari kebodohan mantan istrimu. Bukankah ini menantu yang tidak berguna? Apakah kamu diusir? Bagaimana kamu bisa berhenti menjadi pekerja lepas? Pergi ke Long Hao Group untuk mencari pekerjaan. Aku dengar, korporasi Long Hao ini baru saja memasuki Provinsi Selatan. Lihat, itu di luar pintu rekrut keamanan. Kenapa kamu tidak pergi ke Tie Duong, jika kamu mau benar-benar serius mencari pekerjaan? Aku akan menggunakan relasi, tolong bantu aku. Tapi lihat, tempat ini adalah grup Long Hao. Bahkan para penjaga di sini, setidaknya seseorang dengan gelar. Kamu tidak memilikinya kemampuan, juga tidak ada kemampuan akademis. Jika kamu masih berani datang ke sini dan mengatakan hal-hal buruk, kami akan berpisah setelah berciuman. Apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu lagi. Tie Duong, sepertinya aku menginginkan yang terbaik untukmu. Sampah tetaplah sampah, bahkan petugas keamanan pun tidak diperbolehkan melakukannya. Lebih baik memegang mangkuk, keluarlah dan minta makanan. Berikan aku mangkuknya, keluar pintu, dan meminta makanan. Aku harus mengingatkanmu satu hal saat latihan kelompok Long Hao. Mereka semua adalah orang-orang mewah, beberapa koin setara dengan gaji mereka dalam beberapa bulan. Aku akan meminta makanan di sini. Mati kelaparan saja tidak cukup, begitu juga aku harus berterima kasih pada kalian. Tapi grup Long Hao, dia menganggap serius citra kehormatannya, dia meminta makanan di luar pintu, berhati-hatilah agar tidak tertabrak. Semakin keras dia dikalahkan, dia akan semakin buruk. Semakin sering kamu dipukuli, semakin kamu terbiasa dan mungkin bernilai beberapa dolar. Jika ada rumor tentang suamimu di luar, mantan Uyentu pergi mengemis, itu yang akan mempengaruhi reputasinya dari grup Tuti kami. Jika kamu benar-benar tidak melakukannya, kamu akan merasa malu untuk meminta makanan. Pergilah dari sini sebentar. Memalukan saja, aku datang untuk melakukan pekerjaan. Ini untuk kalian, sampah sepertimu bisa datang ke sini, apa yang kamu lakukan? Hanya saja kamu kenal Uyen Kam akan bekerja sama dengan Long Hao Group. Pergi saja ke jalur Uyentu, hari ini kamu datang ke sini untuk menguntitku, bukan karena kamu ingin menemukanku, itu hanya martabat laki-laki. Tapi aku harap kamu mengenal diri sendiri dan nasibmu. Dengan pencapaianku saat ini, seberapa banyak pun kamu mengacau, itu tidak berarti kamu akan sukses. Meskipun kamu selalu mengeluh karena sombong, aku tidak melihat apa-apa. Tie Duong, kapan kamu akan datang? Sebagai orang dewasa, dia tidak memiliki keterampilan, modal, dan terus berbicara untuk dipamerkan di depanku. Seperti badut, menurutku itu konyol dan menjijikkan. Jika kamu ingin menyimpan sedikit kebanggaan di dalam hatiku, segera keluarlah dari sini. Jangan cintai diri sendiri, aku tidak butuh harga dirimu. Baiklah Kam, jangan marah. Ayo duduk, aku akan memberitahumu. Dia sengaja datang untuk melecehkanmu. Dia ingin menghancurkan kerjasamanya dengan Long Hao Group. Itu dia, sempit sekali kau bertanya seperti itu. Bagaimana kamu bisa membalas dendam padaku? Tapi hari ini aku bisa bekerja sama dengan Long Hao Group. Hasil itu diraih karena aku bekerja lembur siang dan malam. Bukan berarti kamu bisa menghancurkannya sendiri. Menurutku, usahamu hanya untuk membuatmu tertawa. Adapun vandalisme bekerja, aku tidak bisa melakukannya. Kamu menghinaku. Saat ini aku sedang berkolaborasi dengan praktik kelompok Long Hao. Kamu menghinaku, itu berarti kamu menghina grup Long Hao. Kamu benar-benar terlalu boros. Grup Long Hao, harga bagus triliun untuk dipamerkan di depan laut musim gugur. Kamu tidak menghormati grup Long Hao, itu berarti kamu sedang mencari cara untuk mati. Kakak, kamu baik-baik saja. Tie Duong, apa kamu gila? Aku tahu aku memang begitu, jangan berani-beraninya kamu memukulku. Aku akan memberitahumu, jika hari ini kamu tidak berlutut untuk meminum air suciku, kamu akan meleleh seperti menghancurkan daging terlihat seperti ini. Tie Duong, kamu menyinggung perasaanku.
Mungkin masih ada cara untuk hidup. Sekarang menyebabkan masalah di Long Hao Group. Menyinggung grup Long Hao, tidak ada cara untuk tinggal di Provinsi Selatan. Tran kurang kemurahan hati, selidiki sifat impulsifmu itu. Silakan berlutut dan minta maaf. Maaf, aku khawatir dia tidak akan menerimanya. Kamu mempunyai kesempatan tetapi kamu seperti tidak membutuhkannya. Kamu ada di mana? Seseorang menyebabkannya cerita di Long Hao Group. Siapa yang makan hati harimau dan empedu beruang? Berani menimbulkan masalah di sini. Itu dia. Bukan saja dia tidak sopan dengan mitra Long Hao Group, masih ingin memukul orang. Provinsi Nam beruntung memiliki Long Hao Group sebagai ibu kotanya. Seluruh provinsi selatan sangat menghormatinya. Sampah sepertimu berani bersikap kasar di sini. Sungguh membosankan untuk hidup. Kamu sebaiknya menyelidikinya. Mari kita bicara tentang identitasnya. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melindunginya. Siapa identitasmu sebenarnya? Tie Duong, sebelumnya kamu adalah suamiku. Bisa membuatmu sakit. Aku bisa membantumu. Tetapi kami sekarang sudah bercerai. Apalagi tempat ini adalah Long Group bagus. Kamu terus main-main, mereka akan membunuhmu. Ini sesederhana membunuh mati seekor semut. Benar-benar, Tan Tuyet Nu, aku dihentikan oleh orang-orang di Daisai. Dalam 10 menit, siapkan mereka. Kurang ajar, penumpukan frekuensi membuat frekuensinya keluar dari keluarga kecil, hingga menjadi keluarga papan atas yang bernilai ratusan miliar. Tidak apa-apa orang yang bertanggung jawab atas grup Long Hao. Tidak ada poin untuk menjadi manajer di provinsi itu. Anjing liar sepertimu berani menyebut frekuensi dengan namanya. Benar, penumpukan frekuensi adalah wanita kuat bergema di dunia bisnis. Legendanya bergema jauh dan luas menjembatani. Apakah itu idolaku? Atas dasar apa salah satu penelponmu dapat mengundangnya? Itu karena kamu belum memenuhi syarat. Jangan berpikir bahwa frekuensi pelipatan itu rendah biayanya. Hingga saat ini, aku belum pernah melewatkan satu foto pun, sehingga aku bisa berpura-pura mengenal satu sama lain. Anjing itu bergantung pada tuannya, jangan katakan penumpukan frekuensi. Bahkan akulah yang kamu jangkau dengan tangan kosong. Benar, aku juga orang yang kamu raih dengan tangan kosong. Memang jarak di antara kita semakin jauh tidak datang, tapi harus dikatakan bahwa dia menemuiku dengan tangan kosong. Tie Duong, kamu hanyalah sampah yang aku usir di luar. Tidak perlu bicara omong kosong hanya untuk menemukan rasa keberadaan. Kamu segera pergi dan melindungi negara dari tempat ini. Ambil kembali kebenaran dirimu. Sampah tanpa kekuasaan atau status, kamu telah menyinggung grup Long Hao. Tadi, temanku menyuruhku pergi bersama Satpam. Aku ingin kamu hidup, tapi kamu keras kepala. Bertekad untuk tinggal dan mencari cara untuk mati. Baiklah, apa yang harus dilakukan sekarang? Grup Long Hao, ini bukan tempat bagimu untuk berbohong. Direktur Fan punya seseorang yang menyebabkan masalah. Direktur Fan, kami datang menemuimu pada waktu yang tepat, kami harus membuang benda ini. Dia berbicara dengan tidak hormat kepada monitor frekuensi. Dan kelompok Long Hao. Jadi, aku menggantikan Long Hao Group. Sejak kapan Long Hao Group mendapat giliran untuk tampil? Itu kamu, menyebabkan kekacauan di Long Hao Group. Direktur Fan ada di sini. Tak perlu geleng-geleng kepala dan meminta maaf karena berani mengeluh seperti itu. Kamu mengkritikku karena hidup terlalu lama. Apakah kamu ingin mati lebih awal? Tie Duong, dia mengejutkan sutradara Fan dari grup Long Hao. Sekarang bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu, Paman. Kamu adalah Tie Duong. Bagaimana kabarmu? Bos menyuruhku menebakmu, karena kamu adalah Tie Duong. Bagaimana kabarmu? Bos menyuruhku untuk mengundangmu. Direktur Fan, bagaimana bos bertemu dengannya? Kamu salah. Tidak, itu benar. Direktur Fan, awalnya aku tidak ingin berurusan dengan orang seperti ini. Tetapi aku melihat dia menderita. Mau tak mau aku berkata, orang ini adalah mantan suamiku. Menikah tahun itu, masih tinggal serumah dan berjualan makanan dan minuman. Aku tidak kenal bos. Itu benar Direktur Fan, jangan biarkan dia membodohimu. Jenis yang bermata dan tidak punya suami. Ada 2 orang yang tersisa. Sekarang, siapkan dia untuk keluar dari sini. Apa? Dia ingin mengusir kita. Bagaimana aku bisa keluar? Direktur Fan, kami membuat janji untuk bertemu bos, dan kamu ingin memecat kami karena sampah seperti itu. Dia berpikir jika dia memberitahu atasannya, jangan bilang begitu. Meskipun ayahmu datang ke sini, dia harus berlutut dan berbicara. Ingat baik-baik, Long Hao Group tidak bekerja sama dengan kerabat.
Total proyek pasangan itu dibatalkan. Jangan mencoba mendapatkan 1 sen pun dari Long Hao Group. Jangan berani-berani merusak bisnisku, kamu bahkan berani membuatku botak, berani menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Tie. Fan Hui, aku menghormati grup Long Hao. Panggil dia satu suara Direktur Fan. Katakan terus terang, dia adalah pegawai dari Long Hao Group. Tunggu sampai aku bertemu bos. Pekerjaan hal pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan orang sepertimu. Dia akhirnya tiba. Fan Hui sungguh memalukan, karena hal ini dia ingin mengusir kita. Tuan Tie, aku sekretaris bos. Silakan naik ke atas, semua orang dari Long Hao Group telah tiba. Anggaplah orang itu sebagai tamu terhormat. Direktur itu kasar kepada Tuan Tie. Apa aku salah mengatakannya? Kakak, tidak perlu membandingkannya dengan orang bodoh. Itu kasar kepada Tuan Tie. Apa aku salah mengatakannya? Kakak, tidak perlu membandingkannya dengan orang bodoh. Kamu telah mengotori mataku. Tie Duong, aku tidak menyangka dia akan menanyakan pertanyaan sesempit itu. Dia datang ke sini untuk pemakaman, tidak ingin kita bertemu dengan bos. Sabotase kerjasama mereka, sampai saat ini dia masih belum tahu di mana kesalahannya. Berhenti? Apakah aku sudah melepaskanmu? Menjauhlah, hanya seorang sutradara yang rendah hati. Tunggu, aku bertemu dengan bos, aku akan segera menghukummu. Tie Duong dibawa untuk bertemu. Bagus sekali bos, mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Pikiranmu sedang kacau, jika Tie Duong kenal bos, aku akan mendapat lamarannya lebih awal. Tidak perlu memancing seperti sekarang. Itu semua karena orang itu. Aku sangat marah hingga aku bingung. Dia pasti menggunakan suatu tipuan untuk menyanjung Fan Hui. Baru saja dibawa menemui bos. Seandainya dia berbicara omong kosong di depan bos frekuensi, apakah proyek ini akan terpengaruh? Tidak ada uang, tidak ada hak, berbicara seperti hakim. Grup Long Hao baru saja memasuki provinsi tersebut, jika bos tahu sampah ini mengganggu Grup Long Hao, tidak apa yang perlu kita katakan. Mereka juga akan memanfaatkannya. Berita tentang semua perusahaan bersedia bekerja sama dengan korporasi Long Hao Chung. Atur agar mereka bertemu denganku. Besok malam, bawahanku akan mengadakan pesta penawaran di hotel Ngu Vien. Aku akan mengundang mitra yang cocok untuk berpartisipasi. Tidak buruk, hanya saja, istrinya juga merupakan mitra kerjasama. Apakah kamu perlu membatalkan statusmu? Atur dia untuk datang berpesta, aku akan menanganinya. Pemilik grup Tranti dan Presiden Tuti Group ingin bertemu dengannya. Tidak bertemu. Besok, setelah pesta berakhir, Tran Gia dan Tu Gia dimasukkan ke dalam daftar hitam grup Long Hao, karena Vin masih tidak mau bekerja sama. Apa yang sedang kalian lakukan? Aku akan memberitahumu. Aku adalah tamu bos, aku akan bekerja sama dengan grup Long Hao. Bos mengatakannya, dia tidak bertemu siapapun, jadi kalian pergilah sendiri, atau menunggu untuk diusir. Apakah kamu berbicara omong kosong? Bos, bisakah kita bertemu? Cabut satu kata itu, lihat apakah itu tepat untukmu. Bos tidak melihat kalian, cobalah untuk memikirkan dirimu sendiri, apakah melakukan sesuatu yang salah? Apa hakmu untuk menggodaku? Jika aku tidak dihalangi olehmu, prestasiku akan tetap lebih tinggi sekarang. Aku melihat dia ingin dipukuli. Jaga nafasmu dan jaga kekuatanmu. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Kalian sudah selesai, pergilah minta makanan. Tran, sekarang kita bahkan tidak sempat bertemu dengan bos. Jika proyek 1 juta itu gagal, apa yang harus aku lakukan jika aku kehilangannya? Terjamin, jika proyek ini hilang, aku akan terkoyak positif, itu untuk memuaskan kebencian di hatiku. Halo, kamu dapat bergabung dengan pestanya sekarang. Apa yang telah terjadi? Ayahku baru saja berkata, orang yang bertanggung jawab atas Long Group itu bagus. Besok malam akan ada pesta tarung di Hotel Ngu Vien, kami mengundangmu bermaksud untuk bekerja sama di Provinsi Selatan ini. Benar-benar, jadi disinilah kami baru saja mengeluarkan 2 undangan. Kesana saja, jangan bilang itu kontrak 1 miliar. Terima kasih Tran, selain itu, mungkin bajingan sialan itu pasti akan mengikuti orang banyak. Bahkan Tran kami hanya punya 2 kartu, orang itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Nak, malam ini saudariku secara khusus mengizinkan kami datang dan melihat, jangan beritahu aku namamu. Orang sepertimu datang untuk mengganggu kerumunan. Yakinlah ibu, jika dia berani, aku akan membunuhnya. Ibu, ini Tie Duong. Tie Duong, apakah kamu benar-benar berani datang ke sini?
Mengapa aku tidak bisa datang? Tie Duong, hari ini